kenapa mayoritas penduduk desa Gamplong berprofesi sebagai penenun, Pak? Jadi karena tenun di Gamplong ini sudah ada sejak tahun 50-an kurang lebih ya. Kemudian dari mayoritas penduduk dulu kan mereka bertani, cuman kalau bertani kan tidak tiap hari ke sawah, jadi ada selangnya mereka itu. Jadi kalau sawah kan nanti hasilnya agak nunggu panen. Nah kalau untuk tenun kan hasilnya bisa buat kehidupan sehari-hari. Itu sudah dimulai dari bapak ibu saya dulu dari tahun 50-an. Kemudian karena tenun ini di Gamplong mayoritas dulu banyak usaha tenun, maka warga di sekitar kita banyak yang kerjanya yang tenun. Kemudian sejak kapan tempat produksi Bapak ini didirikan dan dari awal didirinya mempunyai berapa karyawan, Pak? Jadi kalau usaha saya ini yang mendirikan itu dari bapak ibu saya. Jadi dulu itu bapak ibu saya waktu masih kecil, masih sekolah dulu ibu saya itu sering ikut budenya. Kalau dulu budenya yang punya usaha, kemudian ikut budenya. Jadi dari pulang sekolah ibu saya itu membantu budenya. Nah, kemudian setelah lulus SD, karena dulu ibu saya itu kan ikut mbahnya, jadi mau sekolah melanjutkan itu kebetulan biayanya nggak ada. Kemudian setelah lulus SD ibu saya fokus membantu budenya tenun. Nah setelah menikah di tahun 69 mungkin dulu itu, kemudian bapak ibu saya diberi satu alat tenun ke budenya, beri satu alat tenun untuk usaha sendiri. Jadi disuruh untuk beli benang sendiri, kemudian jual sendiri. Nah dari satu itu kemudian berkembang tambah satu, dan alhamdulillah dari usaha ibu bapak itu sampai istilahnya di 98 itu masih punya 25 karyawan. Dan di 97 itu karena dulu ada krisis moneter, kemudian beralih dari, kalau dulu dari nanun stagen, nanun serbet, kemudian di 97 krisis moneter itu hampir nggak laku. Kemudian di 98 kita mulai di tenun serat alam. Jadi untuk usaha yang saya mulai itu berawal dari 98. Jadi kalau dulu bapak ibu yang ajarkan tenun stagen, kemudian di 98 saya memulai untuk alatnya sama, cuman untuk bahannya itu yang berbeda. Dan bahan dan alat apa saja ya Pak yang diperlukan untuk memproduksi sebuah tenunan? Lalu bagaimana prosesnya? Oke, jadi kalau tenunan itu alatnya ya ATBM, alat tenun bukan mesin. Kemudian kalau bahan, kalau dulu itu yang ditenun kan stagen, serbet, handuk, kain kasar rumah sakit, itu bahannya full benang. Jadi full benang semua. Nah di 98 kita ada kombinasi dari benang, kemudian kita kombinasikan dengan ada endeng gondo, ada lidi, ada pandan laut, ada akar wangi, kemudian bahkan bambu yang dibelah-belah itu kita tenun juga. Untuk bahan dan alat apa saja yang perlu digunakan untuk memproduksi sebuah tenunan? Lalu bagaimana prosesnya, Pak? Oke, kalau bahan kalau dulu yang ditenun itu stagen, serbet, handuk, itu bahannya full benang. Jadi dari pakan dan dus itu dengan benang. Kemudian setelah di 98 ke sini itu bahannya selain benang kita kombinasikan dengan enjeng gondok, kemudian lidi, kemudian mendong, kemudian pandan, bahkan akar wangi dan bambu. Itu untuk bahannya. Kemudian untuk alatnya yang dipakai itu menggunakan ATBM, alat tenun bukan mesin. Nah itu sudah ada sejak dulu, jadi dari bapak ibu saya sudah punya itu, kemudian kita tinggal melanjutkan. Kalau alatnya sendiri sebetulnya itu membuat sendiri bisa, cuman kita kemarin dulu
beli second hand dari daerah Klaten untuk alatnya. Kemudian yang belakang tadi apa? Prosesnya, Pak. Untuk proses. Nah, untuk proses itu dengan benang, dari benang kemudian kita setting atau kita gulung di salah satu alat ATBM-nya. Kemudian baru benang yang sudah digulung tadi dimasukkan di gun atau di apa namanya, nanti yang fungsinya buat naik turun. Kemudian setelah itu dimasukkan di sisir. Nah, setelah proses itu nanti baru proses tenunnya. Kalau proses tenunnya itu akan lebih gampang, karena kalau yang susah itu memang untuk di settingnya. Untuk hasil dari produksi tersebut dipasarkan kemana saja, Pak? Oh ya, untuk hasil dari produk yang dari serat alam itu sejak mulai kita di 98 itu sebetulnya produknya banyak dikirim ke luar negeri dari mulai 98, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih istilahnya barangnya yang banyak itu malah yang luar negeri. Cuman kita tidak jual sendiri ke luar negerinya, kita melalui beberapa trading atau PT atau eksportirnya. Jadi kita terima PO dari PT-nya, kemudian kita kerjakan, setelah itu kita kirim, nah baru mereka nanti yang kirim. Kemudian untuk negara tujuan, salah satunya ada di Jerman, kemudian Amerika, kemudian ada kita Korea Selatan, dan bahkan yang sekarang ada pesanan yang lebar 1 meteran itu untuk Yunani. Nah, kemudian fungsinya atau bahan jadinya itu kebanyakan kita sebetulnya sebagai alas piring. Akan tetapi ada juga yang dibikin tapak meja. Kemudian untuk yang lebar tadi untuk Yunani, mereka dibikin untuk kayak yang ditempel di tembok seperti itu. Kemudian ada juga yang dibikin tirai atau penutup jendela. Kalau yang ke Korea, nah Korea Selatan mungkin dia tidak sebagai alas piring, akan tetapi ini pesanan untuk toko yang menjual alat tulis atau kuas. Jadi kalau di sana mungkin untuk tulisan Koreanya itu kan dengan kuas. Nah, di sana toko yang menjual kuas itu membeli ini di kita. Nah, fungsinya nanti ini kalau misalnya orang beli kuas, kemudian ini digulung ini, kemudian ada talinya ini. Nah, ini untuk ikat. Kemudian ada kancingnya, itu coba buat kancingnya. Nah, ini nanti sebagai bungkus kuas di sana. Nah, untuk pengiriman yang ke Korea ini kemarin pandemi memang sempat agak menurun, akan tetapi di 2002 ini sudah mulai. Kemarin sudah kirim 3.500 dan di Januari ini nanti kita juga kirim lagi 3.500. Sebetulnya sebelum pandemi ini untuk Korea Selatan lumayan banyak, jadi 1 tahun bisa kirim 2 kali 3 kali gitu sih. Cuman kemarin karena agak pandemi jadi agak berkurang. Nah, ini baru mulai lagi. Langsung jadi kita kirim ke pelabuhan. Kirim ke pelabuhan sendiri. Berarti kalau bapak niki namun sebagai produksi gitu, produsen itu gitu. Saya kebanyakan di produksinya. Distribusinya pun nonton. Itu pun ada. Selain itu untuk yang lokal kita mungkin di Bali. Kemudian kalau dulu di Malioboro kan ada toko kayak seperti di Kota Batik. Maksudnya itu kita ada di satu kan seperti Ambar Tawang itu kan. Iya, Ambar Tawang. Kita juga berarti tahun itu pasti mesti ekspor gitu. ya rata-rata 1 bulan kali mungkin terus lah. Kayak unik gitu.